Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafal an zikrikal ghafilun walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah saya bisa melihat juga akhirnya musola Al-Faiz, musola pemenang. Masya Allah, alhamdulillah, ini tanda-tanda pemenang. Bisa silaturahim ke Abangda Haji Mahmud dan keluarga besar pengajian Muslimah Humairah. Ketemu lagi dengan guru kita Kiai Haji Abdul Wahab Abdul Ghafur, dengan Abangda Buya Adit dan komisaris juga hari ini bisa ketemu, alhamdulillah. Dan semua para alim ulama yang hadir, sahabat saya pengasuh tahfiz di Manado, Sulawesi Utara, qori kita yang luar biasa, Masya Allah. Saya nggak nyangka ya di Manado ini ada qori kayak tadi, luar biasa, itu internasional, Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau tetua-tetua ada, tetua kampung, para ustaz-ustazah, mari sama-sama kita membaca lagi suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridha sama pertemuan kita pada malam hari ini. Ala hadhi niyyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Bismillah. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kita harus belajar ya, terutama saya gitu. Bagaimana caranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat besar. Kan kita umatnya kan, kita orang yang dipimpin olehnya. Kita pengen dong menjadi seperti dirinya, pengen ikut jejak dan langkahnya, pengen mendapatkan kemudian karamah dan keberkahannya beliau, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kemudian melangkah, ada pertanyaan. Dari mana taunya Nabi besar Muhammad itu orang besar banget? Apakah itu hanya pengakuan kita saja sebagai umatnya, atau memang ia betul-betul besar? Secara sederhana ada jawaban, diantaranya adalah kita ini gak pernah ketemu loh sama Nabi, gak pernah ngelihat Nabi, gak pernah dengar langsung Nabi ngomong, tapi kita ngikut sama beliau. Coba, apa ini bukan sesuatu yang ajaib gitu? Bukan sesuatu yang besar dari sini aja, Pak. Ini bukan orang sembarang orang mesti. Karena seorang presiden, gubernur, bupati, wali kota, bos di kantor, atau suami bagi istrinya, istri bagi suaminya, ibu bagi anak-anaknya, belum tentu didengar kok. Dan yang mengikuti Nabi, Masya Allah jumlahnya. Sekali lagi, semua yang mengikuti Nabi pada hari ini, kurang lebih sekitar 1 miliar plus minusnya, gak ada yang pernah ketemu Nabi.
Jadi emang besarnya besar banget itu. Belum lagi cerita segala kekaromahan dan keberkahan Nabi. Ya. Kita ngikutin petunjuk seorang pengusaha besar saja, lalu kita disiplin mengikuti petunjuk itu. Kita mengikuti petunjuk seorang pelatih dan disiplin mengikuti petunjuk pelatih itu, kita jadi. Nah, yang mengikuti Nabi dan jadi banyak banget. Banyaknya betul-betul banyak dari sejak zaman Nabi hidup sampai hari ini. Pasca tabi'in itu udah gak ada yang ketemu Nabi. Fa in tuti'uhu tahtadu. Semua kemudian yang mengikuti Nabi, waduh Pak. Ya. Jadi dari sisi ajarannya aja nih, menandakan beliau itu emang pengaruhnya besar. Ajarannya begitu kemudian kita praktekin, pengaruhnya besar juga pada diri kita. Besar sekali pada diri kita. Saya ketika kemudian belajar bahwa mencari uang itu susah, ketemu satu hadis dari sekian ribu hadis, satu doang nih. Pak, kalau bukan orang besar Pak, omongannya nggak bakal ikut besar. Kalau bukan orang hebat, omongannya nggak bakal ikut hebat. Tapi karena Nabi kita orang besar betul, omongannya juga ikut besar betul. Nabi Al-Mujtabal Amin, disebutnya Al-Mujtabal Amin. Al-Mujtaba yakni the chosen one, ya, orang yang terpilih. Al-Amin, the honest one, the most honest man gitu ya, paling jujur. Saya ketika masa-masa sulit mencari uang, mencari rezeki, dapat satu kalimat kecil dari beliau yang pengaruhnya gede betul sampai hari ini. Apa coba? Dalam keadaan gak berdaya, dan memang seperti keyakinan orang-orang yang lemah, keyakinan orang-orang yang kecil yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya, saya kena penyakit kayak orang-orang. Emang susah nyari duit. Padahal Rasul udah wanti-wanti, nyarinya di mana kok susah. Kalau nyarinya indallah, kalau nyarinya di sisi Allah, mana ada susah. Contoh, kita susah nyari rezeki, padahal kata Allah tinggal ambil doang rezeki itu. Satun saruna wa satur zakuna bidu'afaikum, itu salah satu contohnya. Kalau pengen kamu dapat rezeki, di mana ada rezeki kamu, lihat aja orang miskin, di mana ada dia, itu rezeki kamu. Apakah kita makan dia? Apa kita tipu tuh orang miskin? Apa kita jual tuh orang miskin? Enggak. Satun saruna wa satur zakuna. Engkau bakal ditolong dan bakal dikasih rezeki bidu'afaikum, dengan nolong dia. Ini begitu saya pegang zat gitu, sedekah menjadi platform hidup, sedekah kemudian menjadi prinsip hidup, sedekah menjadi makanan hari-hari. Waduh, naiknya minta ampun, melesat, larinya minta ampun. Orang 1 dikali 700, 1 kali 700. Orang bodoh yang gak mau pakai omongan orang besar, yang berasal dari yang maha besar lagi. Saya kasih contoh yang lain. Ketemu lagi nih satu bait kecil. Irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Saya pegang tuh ibu bapak. Serius ini hadis ini. Masa sih? Apa bunyinya? Salat untukku, kata Allah fi haditsil qudsi, dalam hadis qudsi. Salat untukku di pagi hari. Irka'li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Aku antar rezeki buat kamu. Wah, pada saat itu Kiai
Mahmud dan semua sahabat-sahabat saya dan ketua panitia, terima kasih banyak beserta seluruh jajarannya. Hampir saya pikir Haji Mahmud nikah lagi di tendanya. Bagus betul, atau ada menikahkan anaknya, atau kemudian ini terlalu bagus ini buat maulid, luar biasa. Tepuk tangan buat panitia ini. Nah emang harus bagus kalau maulid ya, itu karena buat Rasul. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Saya turun naik bis, nyari, ya Allah, nyari goceng, nyari 5.000 perak, nggak ketemu. 99 tuh. Nyari 5.000 Pak, nggak ketemu Pak. Buat beli bahan dagang buat besoknya itu 5.000. Saya dagang es kacang hijau zaman dulu. Naik turun bis, nenteng termos. Kalaupun nggak laku, yang penting ada modal 5.000 lah buat nyambung lagi dagang besok. Nggak dapet. Itu dapatnya cuma 5 kantong gitu, kali 500 perak 2.500. Sulit asli. Dan itu bisa sampai jam 3 sore. Tiba-tiba Rasulullah ngomong kayak gitu. Di kemudian hari orang-orang banyak juga yang ngomong seperti itu sama saya, seperti saya ngomong pada diri saya. Si Yusuf tuh kalau ngomong enak aja itu. Beneran apa itu? Orang gak punya anak sampai 13 tahun, begitu jalannya jadi punya anak. Bener apa? Ada orang gak nikah-nikah begitu ngejalanin A, B, C, dan D. Lu nikah. Gak punya rumah jadi punya rumah. Apa iya gampang begitu? Saya zaman itu juga ketika mengenal hadis ini mikir bilang, apa iya gitu? Irka li arba'a raka'atin akfika akhirahu. Kalau saya sholat duha 4 rakaat, bener nih. Saya nggak usah keluar rumah nih. Bakal diantar nih. Demi Allah Pak, kalaulah dagang tidak ada pahalanya, tidak ada ibadah, tidak ada kebaikan, tidak menjadi amal soleh, saya niscaya akan menyuruh yang pengen kaya, udah duha aja. Tapi kan kita nggak boleh begitu. Kita pengen dapat 2 dong daripada 1. Kita dapat fadail dari duha iye, tapi dari tijarah juga iye. Kita pengen fadilah dari duha iye, tapi kemudian dari kita bekerja juga iye. Kan kita pengen lebih dari 1 dapatnya. Tapi kalau cuma buat kaya Pak, diem aja di rumah. Udah bener, dia antar. Saya saksinya, sampai nih hari. Lalu cuman judulnya pengen mobil doang, nggak usah kerja Pak. Sholat malam aja udah, minta aja sama Allah, dikasih. Orang dia yang bilang, aku turun ke langit dunia. Kamu mau minta apa? Aku datang. Kamu mau minta apa? Coba. Hah? Kalau cuma pengen kaya mah, pengen bangun rumah, pengen punya mobil mewah, pengen punya kemudian sepatu bagus, handphone bagus, notebook bagus, pengen punya modal usaha, beneran Pak. Tungguin Allah datang aja, nggak usah nyari-nyari. Allah pasti datang Pak. Kata Allah, aku yang samperin kalian semua, aku yang mendatangi kalian semua. Kalian cukup menerima aku. Dan kuperbolehkan kalian meminta apapun yang kupunya. Bahkan ketika kalian minta ridho dan ampunanku, ini untuk menunjukkan derajat bahwa dunia nggak ada artinya dibandingkan ampunan dan ridhonya. Kata Allah Pak, aku akan berikan. Maaf Pak, ampunan tuh susah Pak. Pengen tahu, kalau Bapak punya musuh, susah Bapak ngampunin. Lah kita ini musuh siapa coba? Begitu kita durhaka, musuhin siapa coba? Begitu kita nggak taat, musuhin siapa coba? Tapi Allah bilang, kalau kamu bangun, kamu minta ampun, aku ampunin. Coba Pak, coba dah. Ibu gedek sama tetangga, susah ngampunin tetangga. Jangan bilang gampang tuh ampunan. Hah? Kalau bos udah nggak suka, lewat ente, nggak bakal dipilih. Hah? Ada satu orang di negara tetangga, begitu dikasih ampun, bisa nyalonin Perdana Menteri. Gara-gara diampunin tuh. Di negara tetangga, jiran kita, di penjara tuh orang. Tapi begitu dapat ampunan, udah mah boleh keluar. Hah? Begitu dapat maaf, dapat pengampunan, udah mah boleh keluar. Kemudian dia bisa running sama Mahathir Muhammad menjadi Perdana Menteri. Nasib memang urusan lain, tapi keluar, kita udah tahu beritanya, dia udah keluar. Setidaknya pernah dicatat bahwa dia akan menjadi the second one after Mahathir. Itu setelah dapat apa? Mercy from Allah Subhanahu wa taala.
lewat manusia yang dipilihnya. Kita orang laki, Pak, kalau penguasa dapur nggak maafin kita, Pak, kita makan di luar, Pak. Kita orang laki ini, penguasa dapur rumah, ini penguasa dapur, cuman penguasa dapur ini. Hah? Ini betul-betul pengalaman berarti. Dia marah sama kita nih dan nggak maafin kita. Udahlah, Pak, wala kopi, wala teh, apalagi sarapan. Begitu kita minta, makan sono di luar gitu. Nah kata Allah, Pak, kamu tinggal bangun, kamu tinggal minta padaku, aku beri. Tapi kan pengetahuan kita tidak membawa kita sholat malam. Sampai sini saya bilang, andai dagang tidak punya fadilah, andai dagang tidak punya kebaikan, andai dagang tidak jadi amal soleh, ya Pak, kalau cuma pengen kaya doang sama Pak, capek amat muter-muter. Saya 2003 berdoa sama Allah, buktiin hadis ini, doa aja sama Allah. Saya pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat, pengen punya pesawat. Mobil udah jajal dapat, rumah udah jajal dapat, pesantren udah jajal dapat, tanah di mana-mana. Sekali saya minta sama Allah tempat-tempat lebih tinggi daripada tingginya saya. Dan saya minta sama Allah, ya Allah saya pengen punya nih tanah di mana-mana. Begitu saya umumin pengen punya tanah di mana-mana, tuh tanah datang, Pak. Begitu ditumpuk tuh tanah lebih tinggi daripada tingginya saya. Iya, begitu tuh sertifikat dari orang-orang pada, termasuk hari ini kan saya juga dapat sertifikat nih 5 hektar di kota Mobagu. Ya kayak gitu modelnya. Begitu kita minta sama Allah dikasih lebih tinggi, saya coba jajal. Saya bilang saya pengen pesawat, sesuatu yang nggak mungkin gitu kira-kira buat seorang Yusuf Mansur yang nyari 2.500 perak aja sampai keringetan. Tahun 99. Kenapa? Karena tidak kenal Allah, tidak pakai caranya Allah. Dapat loh, Pak. Hanya dalam tempo berapa ya? 5 tahunan dah. 2008 alhamdulillah. Bisa beli pesawat helikopter. Bahkan ketika saya berangkat beli pesawat helikopter, Ustadz Jeffrey masih hidup waktu itu. UJ. Ada di mana, Kiai? Di Malaysia. Ngapain? Lagi beli heli. Boleh. Ustadz kaya. Gue minjem ya gitu, kata Ustadz Jeffrey. Terus saya bilang, gak usah minjem Ustadz, gue beliin 2. Lu 1, gue 1. Pulanglah saya dari Malaysia bawa heli 2. Saya anterin ke rumahnya. Nih Ustadz helinya, ini remote nih, lu mainin deh sepuasnya. Beli heli kita. Jangan ketawa, itu baru 2008 kan? Baru 2008 kan? Allah ngasih 4-5 nama di negeri ini. Kalau saya iseng WA dia, udah saya kemana-mana pakai pesawat. Udahlah, Allah itu maha kaya lah. Cuman kita nggak make aja, nggak make. Ya maksudnya nggak petantang-petenteng juga, nggak nyusahin temen, yo nggak darurat juga. Tapi 5 orang terbaik di negeri ini, yang punya 5 pesawat jet terbaik juga di negeri ini, udah open. Ustaduna, pokoknya pesawat kita punya ente mau pakai. Allahu Akbar. Nah maka saya lihat nih hadis kecil ini, irka'li 4 raka'atin akfika akhirahu. Salat untuk kusuf, kata Allah. Suf Yusuf Mansur, salat untukku di pagi hari 4 rakaat. Akfika akhirahu, aku cukupi segala kebutuhanmu. Sami'na wa ata'na. Dan sami'na wa ata'nanya dengan apa? Happy feeling, gembira. Wah ini nih yang kita cari. Ini nih yang kita cari. Bismillah, langsung kita ya, buka kancing kita wudhu begitu. Beneran nih ya Rasulullah.
Tapi masa iya Rasulullah bohong kan begitu? Wan najmi idza hawa, begitu kan? Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Oh, yang ngomong Allah, kita yang ngomong Pauli aja kita percaya. Yang ngomong ketua Basnas kita percaya. Udah nanti musola kita ngerapiin, musola. Nah, kita ngerapiin. Yang ngomong ketua Basnas, masa dia bohong? Tenang Suf, ada stok, masa dia bohong? Stok apa nggak tahu dah, nggak paham. Masa kita nggak percaya? Kan begitu. Giliran Allah yang ngomong kok nggak percaya? Percaya, siap udah percaya. Seru nih, asli seru. Ayo teman-teman gini ya, kita kan suka nguping omongan orang ya, dengar gitu omongan orang. Tapi giliran omongan Allah nggak kita kupingin, nggak kita dengerin gitu loh. Padahal mau nyari omongan nomor satu yang mana lagi gitu. Oh, dia yang punya rezeki dia, yang punya kekuatannya dia, yang punya kekuasaannya dia. Hah? Gara-gara goib, terus kita nggak tahu. Selamat datang Pak Oli. Ada beliau dari Sangir tadi ya. Ditemani Pak Mahmud sama Pak Adit. Selamat datang Pak. Wah, istimewa nih malam saya. Makasih. Terima kasih Pak, mudah-mudahan sehat selalu. Izin lanjut sebentar. Jadi saudara yang dirahmati Allah, kita ini susah mencari rezeki karena kita tidak mencari bersama Tuhan kita. Dan nggak pakai cara-caranya dia. Nggak pakai cara-caranya dia. Kita pakai cara-caranya kita. Nggak ada berdoanya, nggak ada mintanya. Sederhana loh. Saya ketika membaca satu literatur Pak Oli, saya tuh susah, ngerasain susahnya nyari duit. Turun naik bus, nggak laku Pak, nggak laku. Saya bikin es kacang hijau tahun 99, 70 kantong, 2 termos es. Ngerasa dagang gampang, main jalan aja gampang lah, masa Yesus dagang sih? Hah? Kita percaya kalau dagang pasti ada yang beli aja begitu. Nggak taunya iya ada yang beli, tapi cuma 5. Naik turun bes seharian 5 kali 500, 2.500. Waduh, sedangkan ini es kacang hijau pakai santan punya. Nah malamnya kita ngaji. Apa kata hadis ditulis di situ? Sini menghadapku kata Allah. Iya bener, kita belum ngadep sama yang kuasa. Kita ngadep Poli aja beres urusan. Aman dan insya Allah sebagai penguasa dunia dalam tanda petik yang dikuasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ngadep RT, ngadep RW, ngadep lurah. Kita pengen dapat kredit, kita ngadep direksi Sulutgo. Bagaimana kita mau dapat kredit Pak sama Sulutgo? Direksinya nggak lo kenal, komisarisnya nggak lo kenal, kepala cabang nggak ada yang lo kenal, hatta yang namanya office boy, security, keamanan, satpam, nggak ada yang lo kenal. Ya bagaimana lo mau dapat? Tapi begitu kita kenal, kita tahu dan kita ngadep, apalagi dekat, diurus Pak, diurus. Begitu saya baca, yang bener nih ngadep doang dapat, serius. Sini kata Allah, sholat duha 4 rakaat lewat Rasul. Pokoknya aku antar rizki padamu. Saya gegap gempita tuh. Oke, kalau begitu mah siap dah udah. Kita ngadep nih gitu.
Jadi saya wudhu, buka kancing, tak wudhu 99 tuh. Dengan perasaan gembira benar bahwa saya ditunggu sama Tuhan, saya ditunggu sama Allah, saya disenyumin sama Rasulullah, bahwa omongannya ditiru, diikutin oleh saya. Bismillah Pak. Oh deh, begitu saya takbir nih, rasanya udah kayak bakal ada yang nganter gitu. Imannya sampai gitu Pak. Iman yang rasanya sekarang nggak saya temui. Kan kadang-kadang iman di saat nadir itu tuh yang memang top banget. Saya gemeter Pak takbir itu. Bib, saya yang bener ya Allah, engkau akan datang nih. Are you coming ya Rob? Will you come ya Rob? Apakah engkau benar akan datang, sedangkan dosa saya banyak. Pokoknya hadisnya nggak ada syarat dosa di situ. Di hadisnya nggak ada syarat pendurhaka, nggak boleh datang, nggak ada. Pokoknya siapapun, any one of you, siapapun di antara Anda, di antara kalian, kita maksudnya. Tidak ada mereka yang menghadapku, kata Allah, di pagi hari kecuali aku cukupkan rizkinya. Oh, sholat gitu. Usolli sunnat duha rakaatain laitan. Allahu Akbar. Seingat saya, that was the first duha. Walaupun saya putra kiai, cucu kiai, tapi belum tentu make Pak. Seingat saya, itulah saya pertama kali lagi sholat duha. Kita nggak bicara sholat duhanya ya, tapi kita bicara the magic of words of our messenger, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Keajaiban dari kalimatnya Allah juga dan Rasulnya. Masalahnya kita nggak denger itu aja. Kayak orang tua ngomong jangan lewat kanan, gue udah lewat situ. Tapi kita nggak percaya, sebagai anak muda jajal aja lewat kanan. Akhirnya mentok. Kita balik, mak kita bilang, udah dibilangin yang lewat kanan. Nah ini omongan yang punya jagat Pak. Tapi kita lihat, misal dari sekian omongan yang mana dari dia yang kita jalanin. Kalau kita kupas, little bit Pak, sedikit sekali. Tapi jangan khawatir, yang sedikit itu will save you bos, bakal nyelamatin kita. Saya sholat tuh Pak Oli, sholat duha pertama tuh, yang berangkat duhanya dengan kegembiraan, joy, dengan happiness, dengan belief, dengan trust yang big banget bahwa after salah he will come. Abis sholat dia bakal datang. Kan duha dua kan, 2 rakaat, salam, bangun lagi kan. Bener Pak. Begitu saya salam yang pertama nih, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Waduh, rumah kecil kami Pak, ada yang ngetuk memberi salam gitu. Wah ini aneh. Kampung Ketapang zaman dulu ngebanting ini koin logam itu kedengeran. Ini kalau ada tamu datang, ini siapa gitu. Jadi waktu tamu itu knocking my door itu, Assalamualaikum, saya bilang, oh Tuhan datang ini. Bener nih Allah datang nih. He comes, gitu saya bilang, ye Allah datang. Persoalannya kan kata hadisnya 4 rakaat kan. Saya kan baru 2 nih. Dulu rumah saya tuh tanah. Ya tipikal lah begitu. Orang susah. Atas bumbungan bambu. Bawah pintu nggak nyampe bawah. Ada jarak kira-kira 10 sentian. Belum diaci. Nggak punya toilet. Nggak punya jamban. Saya kalau buang air Bu, di empang. Open sky toilet. Kayak di Bali toiletnya, bisa ngeliat bulan. Asik itu Bu. Sholat kita 2 rakaat, ada yang ngetuk salam. Emang kita siapa? Kalau Pak Oli banyak tamunya. Nah kita zaman dulu Pak, kok ada tamu? Sedangkan barusan aja kita baca, aku datang Suf. Kalau kamu ngadep padaku, aku datang, aku urus kamu. Gitu. Begitu kita selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ada yang ngucap salam.
Assalamualaikum. Saya jawab, Waalaikumsalam. Bentar ya. Dari dalam kamar Pak Oli. Bentar ya. Masih duha, saya bilang gitu. 2 rakaat yang kedua lebih gembira lagi saya. Makasih ya Allah, engkau betul-betul datang. Allahu Akbar. Rakaat yang kedua, 2 rakaat yang kedua saya cepetin. Ini dia udah datang. Kita cepetin sholatnya. Dia udah datang. Begitu salam-salam, saya langsung keluar kamar. Pengen melihat Tuhan datang dalam wujudnya siapa. Tuhan datang dalam wujudnya apa. Waalaikumsalam Mas. Pak, ini bener ya kata dia gitu. Rumahnya Herman Salim. Ya lemes saya. Kok Tuhan nyasar? Dia bilang. Ini bener lah, masa Tuhan gak tahu rumah saya? Begitu. Asli ini kejadian asli Pak. 99. Tapi itu merubah. My direct path. Jalanin hidup ini merubah. Tapi saya mikir ya, gak mungkin nih Allah nyasar nih. Ini mesti ada sesuatu. Oke? Jadi saya nanya lah Pak Komisaris. Insya Allah mudah-mudahan menikah lagi, amin. Sekalian ngumumin ini duda ini. Duda keren. Nanti kalau diangkat lagi jadi komisaris, kasih syarat Pak Oli. Kamu nikah dulu. Nah, ini. Insya Allah istrinya surga sudah, amin. Sudah jangan dipikir istri sudah diampunin Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Insya Allah. Justru dia akan senang kalau bapak menikah lagi, amin. Insya Allah ada yang ngurus. Kecuali istri saya, kata istri saya, entah kalau bapak kawin gua cekek katanya. Lah udah mati masih mau nyekek. Insya Allah ibu bapak yang terhormat, kita lanjutkan. Saya mikir, kok nanya Herman Salim Pak? Saya Yusuf Mansur. Ini rumah saya, bukan rumah Herman Salim. Oh, katanya kuncinya ada sama Herman Salim. Kunci apa Pak? Ini rumah sebelah bapak. Jadi ada rumah sebelah saya warna hijau, itu dijual. Nah informasi ke orang ini itu kuncinya ada sama Herman Salim. So dia pikir saya ini adalah Herman Salim karena tetangga. Langsung saya bilang, ini dia. Ini bahan duit nih. Jadi saya langsung pegang tangan beliau, saya ke depan, saya tunjukin rumah Herman Salim. Pak, bapak balik lagi ke depan, bener-bener mentok ujung jalan ini, nyebrang dikit, itu rumah Herman Salim. Dikit Pak, mudah-mudahan rezeki bapak rumah ini insya Allah. Ya, salam Herman Salim dari saya Pak Yusuf Mansur. Masih ya, Assalamualaikum. Dah pergi. Itu Pak saya jikirin tuh. Habis dia pergi saya bilang, gak mungkin engkau salah ya Allah. Dan terjadi. Sore Herman Salim datang. Sup gitu. Sup. Ini gue bilang, ini suara yang gue demen nih. Supnya lain, ini supnya bau duit gue bilang. Sup gitu. Oh, kan Herman Salim itu dia rumahnya di pinggir jalan gede. Nggak mungkin masuk ke gang. Kalau dia masuk ke gang pasti related dengan kejadian pagi tadi. Jadi ketika ada suara dia, Allah, it happened Pak. Terjadi. Sup. Keluar. Iya Bang. Duduk dulu Bang. Bang Eman duduk dulu. Bang. Alhamdulillah nih transaksinya mulus banget tuh. Tadi kan ada orang ditunjukin sama Yusuf tuh. Jadi harganya 35 juta. Pembeli ngasih 5%, penjual ngasih 5%. Jadi kita dapat 3,5 juta. Nih, Mang, gua bagi lu 2. Ya, kita surang 1.750.000. Allahu Akbar, Pak. Saya turun naik bus nyari duit, enggak sama kekuatan dia. Enggak sama jalannya dia, enggak pakai caranya dia. 25.000 enggak nyampe. 10.000 nggak nyampe, 5.000 nggak nyampe, 2.500 saya dapat. Susah pusing. Apa yang terjadi dengan 2.500? 2.500 itu saya beli batu es 1.500 perak, lalu 1.000-nya saya pakai buat naik angkot. Susah Pak. Tapi gara-gara gue duha nih, gue datang menghadap Allah, saya datang menghadap Allah.
4 rakaat saya sholat depan dia baik-baik. Allahu Akbar, 17,5. Saya gemeter tuh Pak Oli megang duit pertama 17. Ih, serius ini. Terus saya cerita ke Makmun teman saya, Mun, ini gue bagi gocap loh. Sholat duha Mun, 17,5. Si Makmun bilang begini, weh bos, kalau lo sholat duha sebulan, lo kaya dong. 17,5 kali 30, dia bilang gitu. Kiai, maaf nih, saya waktu itu pikirannya beda. Saya bilang gini, iya juga ya gitu loh. Iya juga ya, kalau gue jejak bener setahun, berapa nih? Kalau kita jejak 3 tahun, berapa nih? Saya emang gak kayak orang-orang, kan orang-orang bilang begini ya, ah lu duha ada maunya. Lah memang gue ada maunya, nemuin Allah masa gak boleh ada maunya, ngawur aja. Hah? Masa kita ketemu Pak Oli, udah ketemu Pak Oli susah-susah, terus Pak Oli nanya, mau apa Suk? Enggak, pengen ketemu Bapak aja. Pengen iseng, pengen tahu orang kayak apa sih. Iya, udah ketemu susah-susah dan diperbolehkan meminta. Kenapa kita nggak minta? Kita emang sengaja nyari kok buat minta, Pak. Ini loh, kalau kita kembali tadi ke kalimat awal, sesungguhnya nggak ada yang bakal susah, Pak. Nggak ada yang bakal susah. Asal mau datang pada dia aja udah. Gini ya, beda Pak. Kita ini datang kan karena wajib kan. Nggak ada feelingnya gitu loh. Datang tuh nggak ada. Alah, kita tahu lah. Kita sholat kayak apa? Oh, coba aja ngomong sama Pak Oli. Ini berdua begini, set gitu. Pak Oli ngajak ngomong tapi gimana? Iya Pak, jadi begini Pak, modelnya. Gimana ya? Nah, kira-kira Pak Oli nganggap kita ngomong sama dia bukan? Enggak lah Pak. Ini kamu ngomong sama siapa sih? Kamunya di sini, hati kamu nggak di sini, mata kamu nggak di sini. Nah, kita kayak gitu tuh. Nyamuk. Hah? Betul nggak? Kita kalau di depan Allah kentut-kentut aja. Padahal kita kalau di depan Pak Oli bagaimana? Kentut dicicil Pak. Di depan orang besar kentutnya dicicil. Pelan-pelan, jangan sampai dia tahu. Buang anginnya dulu kalau di depan Allah berusut coba. Bener nih. Giliran kondangan nih pakaiannya bagus-bagus. Giliran kepada Allah Subhanahu wa taala tuh warna kuning berubah jadi oranye. Mendingan pakai yang merah sekalian. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ayo dong kita ngadepnya tuh memang sengaja nyari Pak. Seperti bapak itu ke tukang makanan. Sederhana kok Pak. Kalau motor kita rusak, kemana kita jalan? Ke bengkel Pak. Kenapa sih kita datang ke bengkel? Kok nggak ke rumah sakit? Pengetahuan kita mengajarkan bahwa kalau emang motor kita rusak, ya ke bengkel lah. Di sana ada yang bisa memperbaiki. Pak, ternyata ketika kita datang ke bengkel motor, dia nanya kok sama kita. Dia nanya Pak sama kita. Apanya Pak yang rusak? Coba, kita datang sama yang nggak tahu. Blow on bener kita. Bener Bu, coba aja jajal. Apanya Pak yang rusak? Coba. Dia pakai nanya sama kita. Dia baru bekerja setelah kita kasih tahu rusaknya ini, rusaknya ini, rusaknya ini. Kita kalau punya mobil sama Pak seperti itu. Kalau rusak dia pasti nanya apanya pengen rusak, apanya yang nggak enak. Kenapa dia perlu bertanya? Karena itu bukan miliknya dia. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan kita, dia nggak perlu nanya karena dia tahu apa yang kita rasa. Kalau kita lapar, apa yang kita cari? Makanan. Kalau kita haus, apa yang kita cari? Minuman. Ketika kita sakit, kita datang kepada siapa? Ke dokter. Dokter juga sama-sama nggak tahunya tuh. Begitu kita datang kepada dokter, dokter nanya juga sama kita. Harusnya kan nggak usah nanya lah. Begitu datang langsung aja kasih obat. Ini jadi masalah gitu.
Tetap Pak, artinya apa? Berarti kita nggak kenal Allah sebaik kita mengenal bengkel buat motor mobil kita. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal siapa? Sebaik kita mengenal dokter ketika kita sakit. Bahkan kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal makanan ketika kita lapar, minuman ketika kita haus. Pesan saya malam hari ini sederhana, perbaiki itu aja. Itu perbaiki dah. Itu aja udah perbaiki dah. Pagi, siang, sore, malam kita deketin dia. Apalagi sampai dipanggil. Hah? Jarang-jarang Pak dipanggil Pak. Coba Pak Fatoni cari Yusuf Mansur. Siapa Wali? Itu dipanggil sama dia. Masa kita nggak mau ngadap? Pak Ustadz berkenan ya datang ke Pak Wali ya, diterima sama beliau ya. Dia bodoh lah saya kalau nggak datang. Gubernur jadi. Gimana ceritanya? Ibu bapak yang dirahmati Allah, Allah nih Pak udah jadi duluan, bukan bakal jadi Tuhan. Dia udah duluan jadi Al-Hayyu Al-Qayyum. Kekuasaannya tidak akan pernah tergantikan. Dan dia manggil kita, hayya 'alas shalah, tetap aja di dapur. Tuh ketawa ketua panitia, berasa dah. Tetap aja kita rapat. Emang sih ya orang sibuk. Tapi Pak, orang berkuasa dikit aja Pak, manggil kita nggak langsung datang, tersinggung dia. Ini yang maha kuasa manggil loh. Gila, sholat entar-entaran manggil. Belum lagi dia bilang, ntar aku datang di sepertiga malam. Ada sholat malam. Di agama Kristiani juga ada. Doa sunyi, doa sepi, doa hening, tengah keheningan malam, tengah kesunyian, kita bersepi-sepi sama dia berdua. Yang punya jagat mau datang ke rumah kita, coba bayangin Pak. Kebayang gak sih? Bila Pak Mahmud sebagai direktur pemasaran bilang sama karyawan, Dek nanti aku bakal ke rumah kamu. Gila. Kebayang gak sih? Seorang komisaris datang ke seorang security di Sulutgo, Mas nanti aku ke rumah kamu. Wah itu persiapan makan udah kayak apa tahu itu. Ini yang punya jagat mau datang ke rumah kita. Kita biasa aja. Kita baru melek kalau Barca lawan Madrid, baru standby kita. Wah gitu. Giliran Tuhan yang datang, betul gak kayak Wahab? Nggak bakal datang kita. Allah, jangan begitu dah. Udah di tempatnya tuh, mau kaya sama dia, mau seneng sama dia, mau sehat sama dia, mau punya ini punya itu sama dia udah. Dan satu nama aja, udah dia udah. Satu nama aja, dia. Kisah saya tutup. Biar nggak kemalaman. Sama kisah tukang sate. Ini tukang sate orang kecil nih Pak. Tadi saya bilang Pak Oli di awal, kenapa sih Nabi Muhammad ini jadi orang besar? Karena dia bersama yang maha besar. Kenapa dia jadi kaya betul? Karena dia bersama yang maha kaya. Kenapa dia berhasil betul? Karena dia sama yang maha kuasa. Terus kita sama siapa? Udah gak punya teman yang hebat, gak punya modal yang benar, gak punya kenalan yang bagus, gak punya keluarga yang bisa membackup. Sama Allah kita jauh. Emang kita siapa? Ini ada tukang sate nih, cakep banget ceritanya. Dengerin saya di Antv. Oh gitu. Masa cuman datang doang minta dikasih. Tapi kata si Ustadz, ya kapan lagi kalau nggak ngebuktiin. Jauh sebelum kemudian dia bertestimoni, memberikan kesaksian, dia lakukan itu Pak. Dia dagang ini di depan rukonya orang, atas belas kasihan orang. Dia tuh punya mata, nggak ngelihat ruko. Matanya, karena kan kalau tukang sate ngadepnya ke depan kan, bukan ke belakang kan. Ini kan ruko nih, ruko. Terus dia dagang di emperan. Emperan tuh ruko, karena ya belas kasih si yang pemilik ruko. Tapi karena dia bakar satenya itu ngadep depan, dia itu punya mata di tanah 4.000.
Itu tanah itu 4.000 ngegoda dia, betul. Tapi selama ini dia mikir, gak mungkin. Penyakit orang susah ini. Penyakit orang miskin yang tidak nempel sama Allah. Nggak bakalan gue bisa beli, nggak bakalan gue bisa bayarin, nggak bakalan gue bisa punya itu. Sama dia juga. Terus sampai Allah kasih hidayah, dia nonton kita di TV. Segampang itu kah Ustaz? Kita tinggal tunjuk tanah itu, kita datang pada Allah, terus kita bilang tolong bayarin buat saya. Secara komunikasi yang tidak ketemu dengan saya kata dia seolah-olah menjawab, buktiin aja gitu. Dia lakukan Pak. Dia lakukan. Dia berdoa pagi siang sore malam, ya Allah, aku tahu yang punya itu punya Engkau. Itu milikmu. Aku nggak akan mencari siapa yang punya tanah itu, karena kata Mansur itu tanah punya Engkau. Sederhana Pak. Terus saya bilang, jangan datang tangan kosong ke Allah. Ya, itu datangnya tangan kosong begini terus, nggak pernah begini. Datangnya jangan tangan kosong Pak, beda Pak. Si tukang sate begini juga sama begini. Jadi dia bakar yang pertama itu buat Allah. Wih keren banget Pak. Jadi sebelum ada yang beli nih, begitu rapi, standby, dia langsung bakar sate. Buat siapa? Buat Allah. Ya, tukang becak dia kasih, tukang ojek dia kasih, ada orang gila langganan dia tuh dia kasih. Pokoknya buat Allah dulu, dia layanin Allah. Kurang lebih 3-4 bulan Pak, ada pelanggan sate yang ini hari-hari biasa ketemu, ngomong begini, Pak, pindah aja ke depan. Pindah ke depan mana? Iya ke depan. Mau nggak? Emang punya siapa? Punya saya. Masa punya bapak? Iya punya saya itu. Tadinya mau saya jual, udah mau saya pasang pelang. Tapi saya pikir-pikir, ini cerita si tukang sate. Mendingan ditahan lah, sebentar lagi pintu tol Kunciran bakal dibuka gitu. Sayang amat jual sekarang. Udah di itu aja dulu, diberkahi, kalau istilah kita tuh diberkahi. Pakai Pak 4 bulan Pak, 4.000 meter Pak. 4.000 meter kalau kali 2 juta 8 miliar loh Pak. Dan luar biasanya lagi, si pelanggan sate ngomong begini, bisa nggak dagang-dagang yang lain? Si tukang sate ngomong gini, bisa Pak, tinggal koordinir doang, semua yang di sini masuk situ. Jadi semua yang ada di situ tuh kan ruko-ruko pada dagang gitu. Semua masuk situ Pak, jadi food court. Asli Pak, jadi food court. Langsung jadi 4 bulan Pak. Percepatannya mengagumkan. 4 bulan. Langsung jadi orang kaya itu. Deh, coba deh. Yang kurang-kurang deketin sama Allah. Cari apa yang dia suka ya. Oh dia sukanya nolongin anak yatim, tolongin anak yatim. Apa yang dia suka ya? Dia suka kalau kita taat sama orang tua, kita taat sama orang tua. Dia sukanya apa ya? Dia sukanya kita jangan buka aib orang, jangan ngomongin keburukan orang. Oke, kita nggak buka aib orang, kita nggak buka. Kenapa? Takut dia nggak suka. Oh cari apa yang dia suka. Oh dia sukanya kita baca Quran, baca Quran. Dia sukanya kita duduk sama orang soleh, duduk sama orang soleh. Dia sukanya kita datang ke masjid, datang ke masjid. Pokoknya apa yang dia suka jalanin. Tadi suka balik sama kita, beres urusan dunia akhirat. Pengennya kita lama nih. Ya, tapi kan saya tiap hari di TV juga. Ya kalau kangen-kangen buka aja TV-nya. Insya Allah mudah-mudahan Allah bikin Sulawesi Utara damai, tenang, tambah maju, tambah sukses. Bandara atu-atu udah pada dibuka. Ya, mudah-mudahan tahun depan bandara di Bolmong itu juga jadi. Sehingga saya kalau visit ke pesantren Darul Quran di Kota Mobagu, insya Allah tinggal berangkat direct ke Kota Mobagu. Pak Oli lapor tadi sudah peletakan batu pertama. Luar biasa dukungan dari Ibu Yasti dan Ibu Tatong, Masya Allah. Luar biasa. Saya lihat tadi seluruh unsur pemerintahan kota Mobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondo
dan bahkan dihadiri sama PJS Boltim, kemudian Bolsel dan perwakilan dari Bolmut hadir semua. Cita-cita kita gitu ya, kepengen ada pesantren yang anak santrinya memenuhi semua kampus-kampus hebat di seluruh dunia. Jadi anak santri kita nih ke Amerika, ke Australia, ke Kanada, ke Inggris Raya, Eropa, ya, kemudian ke negara-negara yang memang selama ini jadi hubnya pesantren, ya, nih Al-Azhar Kairo, Madinah University. Saya bilang Amerika jangan dimusuhin dan jangan suka doa yang nggak benar. Hancurin Amerika, hancurin Amerika. Terdulu, sekarang udah ada 25.000 masjid di sono. Restoran halal di mana-mana. Kita main hancurin aja Amerika, hancurin aja. Imamnya aja udah pada di sono sekarang. Imam-imam dari Suriah banyak yang sekarang di sana. Imam-imam kemudian dari tempat-tempat yang memang perang banyak ada di Amerika. Selain sebagiannya ada di Eropa. Nah, itu kan membutuhkan kemudian supply muadzin. Ya, Ustadz saya tadi cerita ke jamaah, cara gampang kuliah di Oxford gimana, cara gampang kuliah di Harvard gimana, cara gampang kuliah di Montreal Kanada gimana, cara gampang kemudian kuliah di Melbourne University gimana. Ada satu jalur Pak Oli, jalur ini jalur yang luar biasa, bukan jalur beasiswa, bukan jalur Kemendikbud, bukan jalur ambasador, duta besar, bukan jalur ijazah. Ya tentu ijazah penting, tapi ini bukan jalur itu, bukan jalur yang kemudian harus pakai TOEFL, bukan jalur yang pakai IELTS, bukan. Jalur apa? Dua aja, tiga deh. Satu jalur azan, jadi muadzin, kemudian dua jadi imam, yang ketiga yang kita kirim bisa masak, udah itu aja. Sederhana. Orang nanya, masa sih cuman jadi muadzin bisa kuliah di Qatar University? Iya saya bilang, nggak percaya loh. Oh sekarang mah anak saya udah ratusan di mana-mana, menjelang ribuan nih. Kita ada yang berangkatin ke Rusia, jadi muadzin Pak. Emang muadzin sehari penuh apa? Enggak kan? Muadzin kan cuma 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Asal dia kita kirim tuh bagus, cakep, berdedikasi, dan Indonesia kan memang udah well known, ramah. Ya tunjukin Islam yang begitu. Kalau ketemu orang tuh senyum, nggak ada jahatnya, nggak ada jahilnya, nggak ada buruknya, nggak ada reseknya, nyapu, ngepel masjid yang bagus. Pak, biasanya community di sono makein. Dia azan nih subuh, terus dia lihat subuh sampai zuhur nggak ada kerjaan, dimasukin ke Qatar University. Jadi belok dikit, kita mau masuk kemana nih? Ke Melbourne University. Percayalah Pak, di sana ada masjidnya, sana ada musola, belok dulu, cang gitu belok. Belok ngurusin masjidnya Allah dulu. Nah kan rumahnya dia yang diurusin nih. Kalau rumahnya dia yang diurusin, masa yang punya rumah nggak senang? Yang punya rumah pasti senang. Nah ini, insya Allah ya. Kualitas nanti pesantren yang di kota-kota Mobagu ini kayak gitu. Dan kalau sudah judulnya community, itu anak-anak kita rata-rata jadi pengusaha Pak. Dari mana caranya Pak Mahmud? Kiai, kok anak kita yang kita kirim ke sana jadi pengusaha? Dari awal udah kita ajarin. Nah, begitu ke sono ntar kejadian. Salah satunya begini, biasanya di antara community itu pasti punya restoran, pasti punya pabrik, entah itu roti kah, kue kah, apakah gitu loh. Nah, biasanya nih kalau kita cakep nih, ntar di antara sela-sela kita kuliah, ngajar ngaji dan lain sebagainya, kita kemudian kerja dah di kafenya tuh orang. Awal-awal kerja, lama-lama diamanahin cabang baru. Ntar lama-lama belum selesai S1 udah pada punya. Salah satu kemudian yang membuktikan itu anak saya pribadi, Wirda. Ya, ada yang kenal Wirda di sini? Ada yang tahu Wirda? Alhamdulillah. Wirda itu dari awal alhamdulillah Pak Oli dia SMA-nya di New York. Kemudian pindah ke Washington DC. Di sana dipernahin sama orang-orang sana. Pernahin. Kemudian menjelang akhir dia bilang
bosen di Amerika, pindah ke Inggris. Padahal udah dapat I-20 tuh, udah dapat visa pelajar. Terus dia ke Oxford, Inggris. Sampai sana belang deket sama satu family Muslim di sono, punya kafe di sono. Emang juga. Nah, itu kan weird, enggak, anak-anak saya begitu. Sebagai penutup, santri-santri saya kasih tahu, kamu kalau ke Mesir, cari perempuan Mesir sebanyak-banyaknya. Saya bilang sama santri saya yang laki-laki, kamu nanti kalau ke Mesir, cari perempuan Mesir sebanyak-banyaknya. Saya bilang ketika mereka anak-anak saya ke Turki, ke Istanbul, kamu cari perempuan Turki sebanyak-banyaknya. Begitu juga nasihat saya kepada putri-putri kami yang berangkat kuliah di luar negeri. Saya bilang, kamu nanti cari laki-laki Mesir sebanyak-banyaknya. Gitu, Ustaz. Kalau anak kita ke Inggris, cari laki-laki Inggris sebanyak-banyaknya. Cari bule sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena mereka akan jadi karyawan kalian semua. Karena kalian akan buka bubur Manado, tapi di tepi sungai Nil. Bukan main. Nanti diresmikan Pak Oli sama saya ya berangkat. Iyalah, mikirnya masa belajar doang tanggung amat. Tanggung amat. Umat Islam sekarang suka begitu. Haji aja. Jangan mikirin dagang. Gimana kamu? Orang kitab sucinya aja 2 lembar tentang haji, itu sepertiganya tentang dagang. Seakan-akan Allah bilang, kamu tuh bodoh kalau pergi haji nggak bawa dagangan. Dari seluruh Nusantara berkumpul, dari seluruh dunia berkumpul, kok bilangnya haji aja. Emang haji sebanyak apa? Selama apa? Orang haji segitu doang, Pak. Bawalah khas Manado apa? Cakalang misalnya, sampai sana cari reseller, berangkat ada di Jambi satu tenda, dari Kalimantan Selatan satu tenda, kirim tuh hortikulturanya ke sana, tapi didapat dari pertemuan internasional yang namanya umrah, yang namanya haji. Gara-gara kita memisahkan antara ibadah dengan dunia, padahal dunia itu adalah ibadah, terus kita ngomongnya apa? Gue nggak mau bawa handphone, pokoknya gue mau haji aja, gue mau umrah aja. Lah emang dagang bukan ibadah, Pak? Gitu. Nah, anak-anak kita nanti penuhin otaknya dengan dagang, penuhi otaknya dengan jualan. Pokoknya jangan sampai kemudian anak kita kuliah cuman kuliah. Sebab kalau anak kita kuliah cuman kuliah, dia pasti tidur terus. Karena kuliah mah gak bakal terus-terusan. Ya segitu doang kuliah mah, sama aja kayak di Indonesia. Nah, waktunya harus dimanfaatkan anak kita kemana? Bangun network, aliansi, ketemu sama orang, datengin orang-orang ada di sana dan seterusnya, hingga kemudian nanti terkenal. Dan mudah-mudahan nanti ibu bapak berangkat ke Eropa, nanti tour guide-nya anak sulut. Ibu bapak nanti berangkat ke Inggris Raya, tour guide-nya anak sulut. Ibu bapak kemudian ke Mekah, Madinah, tour guide-nya bukan orang Madura lagi. Tour guide-nya bukan cuma orang Kalimantan Selatan lagi, tapi tour guide-nya anak siapa? Anak Bolmong. Asik. Anak Manado, Masya Allah. Insya Allah Pak, bakal kejadian, amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Selamat buat musola Al Faiz nih, musolanya bagus banget Pak. Musolanya luar biasa, indah ya. Saya ngeliat musola ini rapi, bagus. Mudah-mudahan Pak Mahmud dan keluarga besar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala amal solehnya, dan ibu bapak semuanya jadi orang senang dan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, jazakumullah sanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum.